Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para penikmat keindahan merpati hias, kembali kami dari ternak merpati hias Pangkep. Hari ini kembali mendokumentasikan merpati hias. Jadi pada saat sekarang ini di Sulawesi Selatan itu mengalami musim hujan. Jadi pada musim hujan itu sewaktu-waktu ketika cuaca lagi cerah dan kebetulan hari ini sedang cerah, kita manfaatkan untuk merpati hias kita itu berjemur, mandi dan berjemur. Karena salah satu kendala di musim hujan itu merpati hias itu biasanya lembab, kondisi kandang dan kondisi merpati hias itu sendiri lembab, kelembapannya itu lumayan tinggi dibanding musim kemarau. Jadi untuk menjaga kesehatan itu sekali-kali kita jemur di merpati jemur pada saat kondisi matahari sedang bagus. Kita akan buka, jadi teman-teman sekalian, jadi langsung saja kita buka di sini. Ini adalah beberapa anakan dan ada yang sudah memasuki usia dewasa. Nah, ini sudah keluar. Kendala di ternak merpati hias itu ataupun unggas lainnya itu biasanya kalau mengalami musim hujan atau awal musim hujan itu biasanya rentan terhadap serangan penyakit. Yang itu yang harus diwaspadai para peternak sekalian. Ketika unggas kita itu memasuki awal musim hujan itu kita harus hati-hati dan waspada dengan penyakit. Ketika unggas kita itu terlihat ada yang sakit, segera kalau bisa dipisahkan dan diobati. Jika tidak, maka bisa menular ke yang lainnya. Nah, beberapa sudah keluar. Ini merpati babuan kita yang dilepas bebas. Juga ikut, kayaknya ini ingin bergabung juga sama, mungkin ada beberapa yang merpati hias yang ada di sini yang menyuapi merpati hias yang ada di sini, merpati hias yang di sini. Karena kadang telur merpati hias itu kita simpan di merpati babuan kita untuk ditetaskan dan dibesarkan. Nah, ini ada yang satu ini terbalik kandangnya, jadi kita harus balik. Oke. Nah, ini tempat mandi. Jadi kita kasih nampan kemudian diisi air. Nampannya itu tidak usah terlalu dalam atau terlalu tinggi, cukup seperti ini. Ujung telunjuk jari itu, ukurannya ujung telunjuk, tingginya itu bagus untuk merpati hias kita itu untuk mandi. Karena kalau terlalu dalam biasa takut untuk turun. Di sini ada beberapa jenis anakan. Jadi ini kapucin. Ini jenis kapucin. Kapucin standar. Ini polga. Ini jenis polga. Ini merpati yang agak takut saya pegang karena dia dibesarkan langsung oleh induknya tanpa saya suapi. Kalau merpati yang saya suapi itu
pintar-pintar. Kalau ini agak takut karena dia tidak pernah saya suapi. Nah, ini yang saya suapi langsung ketika saya ada atau dia lihat tangan saya, dia langsung menghampiri. Ini kelebihan kalau kita suapi sendiri merpati hias itu. Selain waktu untuk indukan bertelur kembali lebih cepat, merpati hias itu jika kita suapi dia akan baik dengan kita, tidak takut. Yang besar seperti ini river swing. Kalau yang ini yang di dalam kandang ini dia belum keluar, dia merpati Jacobin atau istilah lokal di sini merpati singa karena mungkin mirip singa, bulu di kepalanya mirip singa. Perbedaan dengan Jacobin, Capuchin dan Jacobin itu, kalau Capuchin postur lebih kecil dan simbar atau apa istilahnya itu bulu di leher itu lebih pendek dibanding Jacobin. Kalau Jacobin dari samping itu kepalanya tidak kelihatan, tapi kalau Capuchin masih kelihatan matanya, kepalanya, paruhnya. Ini ada yang sudah mulai mandi. Oke teman-teman sekalian, jadi selain kita manfaatkan untuk mandi, ini kita sekalian kasih makan. Ini makanan untuk merpati hias usia remaja sampai dewasa. Kita kasih saja, cukup kasih jagung dan pelet. Ini ada pelet, ada dua, dan jagung giling. Kalau indukan biasa dicampur dengan beras merah atau kacang hijau, itu lebih bagus karena produksi bertelur yang kita jaga. Kalau ini sekedar istilahnya untuk nutrisi sudah mencukupi, sudah cukup. Kita kasih saja di sini. Nah, kalau merpati biasa ini langsung turun, langsung menyantap karena memang kebiasaannya dia makan di luar. Kalau yang hias mungkin karena tidak terbiasa, dia selalu makan di kandang, jadi tidak langsung merespon. Ini yang di atas ini sudah cari tempat yang panas untuk berjemur, padahal belum mandi. Nah, kemungkinan itu jantan kalau seperti itu, jadi dia sudah memasuki usia dewasa. Ini Polga ini sedang asik sendirian mandi. Ini juga Polga. Nah, ini jantan ini kalau begini. Kemungkinan berarti ini anakan, ini yang di depannya ini kemungkinan betina. Kalau kita yang lihat belum bisa dipastikan kalau masih kecil begitu. Tapi kalau mungkin sesama merpati dia bisa langsung bedakan mana jantan mana betina. Nah, dia langsung naik, padahal itu masih anakan itu. Dia sudah mau kawin padahal itu masih anakan. Kasihan. Tidak boleh. Ini masih anakan ini. Suaranya juga masih cuit-cuit.
Ini juga anakan. Ini hampir seumuran nih, saya suapi bersama nih. Nah, ini kakaknya. Kalau ini kakaknya yang ini. Kakaknya ini. Saya suapi juga jadi tidak terlalu takut. Ini santinet, ini seperti ini santinet, memiliki paruh yang pendek, jambul dan sedikit bulu di kakinya serta motif di sayap yang seperti batik. Dada putih polos, kepala polos putih, ekor berwarna abu-abu, itu ciri khas santinet. Ini Lahore. Kalau Lahore itu dada putih polos, simbar, dan ekor putih, bulu macam-macam, ada hitam, merah, kuning, silver, krim. Ini sebenarnya ini anak merpati king, tapi waktu saya suapi dulu waktu kecil, kakinya jatuh ke bawah sini, ke turun, akhirnya dia kakinya bengkok. Jadi kalau berjalan dia seperti itu. Tapi alhamdulillah dia masih hidup dan sampai sekarang sehat walaupun cacat. Mungkinan dia jantan. Jadi kalau kita lakukan seperti ini, apakah tidak takut dia pergi terbang, pergi menjauh? Sebenarnya kalau merpati hias itu walaupun jenis yang bisa terbang jauh, tapi insya Allah dia tidak akan pergi jauh karena memang kita rawat dari kecil di sini di kandangnya, jadi dia akan tidak pergi jauh. Nah, ini langsung ambil di tempatnya ini. Ini dia geng Reaper Swing. Nah, jadi asik mandi. Kalau saat sekarang ini saya senang di sini di main di Reaper Swing. Jadi anakan indukan yang Reaper Swing itu lebih banyak saya simpan dibanding jenis yang lainnya. Kalau yang lainnya itu mungkin satu pasang, cukup satu pasang, dua pasang. Kalau Reaper Swing saya senang pada saat sekarang ini, jadi saya simpan. Jadi anakannya juga lebih banyak. Malah kalau Lahore itu sana, Lahore yang agak mirip dengan ini, indukannya sudah saya jual semua. Jadi ini anakan yang menetas. Ketika indukannya ada yang beli, telurnya saya simpan di babuan dan alhamdulillah menetas 2 ekor. Ini dan itu sana 1 ekor. Kalau yang ini kakaknya ini, yang di dalam sangkar itu sudah masuk di kakaknya. Oke teman-teman sekalian, jadi salam merpati hias Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Pangkep. Jika teman-teman sekalian ada yang ingin belajar atau jalan-jalan ke sini, oke, kami terima dengan baik untuk menambah persaudaraan di sesama penikmat merpati hias. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa jika ada teman-teman juga yang ingin beli bisa hubungi kami. Oke, dadah.